ya untuk membaca Quran surah Al-Qasas ayat 89, ayat paling atas di halaman 385 juz 20. Sudah ketemu Ya. ya Bunda ayat dan surahnya? Alhamdulillah sudah Ustadz. Oke, nanti saya jelaskan dulu rules-nya. Jadi nanti Bunda baca perlahan-lahan, jangan dengan tempo yang cepat-cepat. Kalau ada ayat yang panjang, kalau nafas Bunda tidak sepanjang ayatnya, jangan dipaksakan. Berhenti sesuai dengan nafas Bunda dengan cara berhenti yang tepat. Ya, nanti Baik, kalau Ustadz. kuat bacaan panjang Insyaallah. boleh, tapi jangan sampai asal baca, asal sampai, asal beres, asal nyampe gitu ya. Nanti kalau misalnya ada bacaan yang belum maksimal, kita izin ingatkan dan kita latih bersama. Tapi kalaulah bacaan Bunda sudah baik, kita izin ikut menyimak dan belajar dari bacaannya. Ya, nanti ketika Baik, saya Ustadz. berbicara, Belajar. upayakan jangan sampai ikut berbicara. Biar apa? Biar suara kita tidak tabrakan dan lebih kondusif. Jadi silakan Bunda berbicara, membaca atau segala macamnya ketika saya persilakan untuk membaca atau merespon, gitu ya. Jangan lanjut ke ayat Baik, berikutnya dulu. Belum, saya persilakan lanjut ke ayat atau ke penggalan ayat berikutnya. Biar kondusif dan suara kita tidak tabrakan. Dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca. Maaf betul, maaf bukan Quran surah Al-Qasas ya. An-Naml betul. Al-Qasasnya itu setelahnya. Ya, maaf salah baca ya. Betul. Quran surah An-Naml ayat 89 tapi masih di halaman 385 ya. Itu yang ayat 89-nya An-Naml betul. Ya. Oke. Kalau gitu sudah siap Bunda ya? Insya Allah siap Ustadz. Oke, kalau gitu nanti dibaca dari isti'adzah dulu, baru masuk ke basmalah, baru masuk ke Quran surah An-Naml ayat 89 di halaman 385, ayat paling atas di halaman tersebut juz 20. Ya, silakan Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, boleh sekarang masuk ke basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang tinggal diperjelas getaran huruf ro-nya jangan sampai samar. Ya, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro memang getarannya tidak boleh berlebihan. Tapi bukan berarti getarannya hilang, tetap getarannya jelas Bunda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti Bunda tinggal latih huruf ro Bunda itu masih agak ke samar-samar ya. Nir. Harusnya nirlo. Nirlo. Jadi getarannya tetap jelas, getarannya tidak jadi samar tapi tetap jelas. Ya. Oke, nggak Baik, apa-apa. Ustaz. Sekarang kita apa nih? Assalamualaikum. Biasanya kalau bapak-bapak ada juga yang ikut ngaji, soalnya sering lewatnya kebanyakan ibu-ibu. Bapak-bapak ada, cuma bapak-bapak biasanya kerja. Jadi jarang lihat ya di live TikTok jarang. Kenapa? Bukan nggak kita terima bapak-bapak. Ya, tapi bapak-bapak kemana? Mungkin lagi cari nafkah ya. Oke, lanjut Bunda, silakan dibaca dari ayatnya ya. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha Bos, wa hum min faza'in yawma idin aminun. bagus, masya Allah. Sip. Sebelum lanjut teman-teman ya. Jadi yang naik talaki nggak harus ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, mbak-mbak boleh. Yang nggak harus perempuan, laki-laki juga boleh. Cuman kan kita aturan mainnya apa? 2 orang tercepat yang antri. Kebetulan semuanya ibu-ibu. Ya, gitu. Lanjut lagi Bunda. Wa man jaa bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Oke, Bunda hati-hati di kalimat ini. Saya tandai dengan warna kuning. Fokus kita di huruf yang saya tandai dengan warna hijau. Ini ada huruf tak sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan tak ketika bersukun atau tak ketika mati adalah, saya izin pakai buku panduannya, buku panduan saya sendiri yang saya tulis. Tak sukun kesalahannya apa? Poin 1. Jangan sampai keluar bunyi seperti es. Tak itu nggak punya bunyi es. Bunyi es ini bunyi dari sifat yang namanya sofir. Sofir itu apa? Sofir itu desis. Nah, ta nggak punya sifat desis.
Setelah itu, ketika sukun, sifat yang terhighlight yang harusnya muncul itu sifat poin 1. Namanya hams, keluar percikan nafas, tapi bukan desis. Jadi bunyinya itu bukan fakubat, tapi fakubat, bukan bukan desis. Fakubat. Coba Bunda baca sekali lagi ya kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Fakubat. Oke, sekali lagi. Fakubat. Oke, sip. Ya, jangan sampai keluar bunyi es. Oke, Bunda disilakan diulang dari awal ayat. Dari situ ya, silakan. Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar. Oke, tinggal ro ya, PR masih jadi masih nar. Jangan nar. Ya, tapi nar. Getarannya ada, jangan jadi nar. Itu kan masih nar, nggak ada getarannya tuh. Nar, bukan nar, tapi nar. Nar. Ada getarannya. Coba diulang dari sini Bunda. Fakubat. Fakubat wujuh. Nah, jangan ada S. Jangan ada bunyi S. Fakubat wujuhuhum. Fakubat. Ya, sip, betul yang itu. Fakubat wujuhuhum finnar. Oke, nanti rohnya dilatih. Masih nar. Bukan nar, tapi nar ya. Kurang ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Oke, dilanjutkan ke penggalan ayat berikutnya. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bagus, lanjut. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Di kalimat umirtu ada 2 kali. Di sini dan di sini dua-duanya tunya berapa harokat Bunda? Tunya? 1 Ustaz. Bunda baca 2 harokat dua-duanya. Ingat, tanda panjang dari huruf berharokat dhamma itu harus ketemu wawu sukun. Kalau nggak ada wawu sukun jangan dibaca umirtu a. Cukup umirtu a. Nah, tadi Bunda dua-duanya di kalimat yang sama di 2 lokasi yang berbeda. Di umirtu tunya kepanjangan. Ya, cukup 1 harokat aja ya. Oke Bunda, sekarang saya minta tolong Bunda cukup baca yang warna kuning dulu sebelum kita lanjut ke mengulang lagi ayatnya. Coba Bunda tolong kalimat yang ini Bunda, yang saya tandai dengan warna kuning. Buddha. Oke, sip. Sekarang coba diulang dari awal ya. Innama. Sip, silahkan. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang ini sudah lebih oke, bagus. Lanjut Bunda. Wa an atluwal Qur'an. Tanya hati-hati, masih agak lebih dikit tadi. Ada bunyi S-nya. Wa an atluwal Qur'an. Wa an atluwal Qur'an. Oke, roh sukunnya udah bagus getarannya. Sekarang tebalkan roh sukunnya. Ya, diangkat pangkal lidah. Jadi kalau kita mendapati ada roh sukun, roh mati, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, dia didahului oleh dhammah, maka tebalkan, angkat pangkal lidahnya. Wa an atluwal Qur'an, jangan Qur'an. Coba sekali lagi ya Ustaz. Boleh. Wa an atluwal Qur'an. Bagus, sudah lebih baik. Lanjut.
Wa man ihtada fa innama yahda. Maaf Ustaz, lumayan Tenang, pelan-pelan ya. nggak apa pelan-pelan, nggak usah tergesa-gesa, ambil nafas dulu. Wa man ihtada fa innama yahda. Astagfirullahaladzim. Tenang, diulang lagi aja, tenang. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih Bagus. wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin Masya Allah, lanjut. wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha Oke, lanjut. wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Lanjut ke Quran surah Al-Qasas Bunda. Silakan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Qasim mim. Dari perpindahan sin ke em udah bagus, tinggal lebih ditahan lagi. Sin ketemu em kan idgham bigunah, jadi emnya ditahan lagi. Ya. Tosim mim. Tosim mim. Coba lagi Bunda. Qasim mim. Oke, lanjut. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul Ianya berapa harokat Bunda? 1. 2 ya harusnya, karena fathah tegak sama kayak Hamzah tuh. Fathah tegak A-nya bagus 2 harokat. Ianya juga 2 harokat sama. Ya. Iya, tadi ianya kecepatan. Yang 1. Iya, diulang lagi. Tilka ayatul kitabil mubin. Masya Allah, lanjut. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Sudah bagus Bunda, bacaan Bunda sudah bagus, cuman bil haqqi, qi-nya berapa harokat? 1 Ustaz. Bil Nah Bunda haqqi tadi baca lebih dari 2 harokat, 1 harokat ya. Ingat, kasroh itu dibaca panjang kalau setelahnya berjumpa dengan ya sukun ya mati. Di sini qi-nya jangan dibaca bil haqqili, tapi langsung haqqiliqo langsung ya. Oke, diulang lagi Bunda. Dari ini ya. Min naba'i Musa. Nah, dari situ ya. Min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Bagus, lanjut. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Oke, coba diulang Bunda dari yasta. Syi'a, yasta, dari situ coba. Yasta. Yastad'ifu. Nah, dotnya tebalkan lagi Bunda. Dotnya angkat pangkal lidah, alirkan suara. Yastad'ifu. Coba. Yastad'ifu ta'ifatan. Fu-nya 1 harokat. Fu-nya jangan jeda. Yastad'ifu to.
Yastab. Nah, dotnya ini harus jelas mengalir, jangan sampai suara huruf dot itu putus Bunda. Yastab, yastab, lalu tebal, jangan yastad, tad, tab, angkat pangkal lidah. Yastad'ifu ta'ifatu ifatam minhum yudhab, dan seterusnya ya. Coba diulang. Yastad'ifu. Coba kita latih dulu kalimat ini Bunda. Kita latih huruf dotnya dulu. Yastad'ifu. 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 Sekarang tinggal dialirkan dotnya, jangan putus. Dot itu salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan dot sukun. Poin 2, suara huruf dot terputus. Kenapa nggak boleh putus? Karena huruf dot punya sifat. Salah satu sifatnya ada di poin 2, nama sifatnya rokhwah. Rokhwah artinya mengalir suara, maka tidak boleh tertahan atau terputus suaranya. Coba Bunda baca kalimat yang ini dulu. Quran surah Al-Fil ayat 2, fokus pada huruf dot sukunnya. Tadlil. Oke. Tadlilin. Tadlilin. Yang itu lebih bagus. Ya, coba yang ini Bunda. Lam yakhidna. Tebalkan lagi. Lam ya, rasakan lidah dalam, pangkal lidah naik. Huruf tebal itu dia syaratnya pangkal lidah naik. Lam yahidna. Lam yahidna. Nah, itu tebal tapi putus bunyinya. Lam yahidna. Antara ab dengan na nggak boleh ada jeda hening dulu. Lam yahidna, ngalir. Lam yahidna. Lam yahidna. Nah, itu. Coba yang ini Bunda. Wa yaqbidna. Wa yaqbidna. Hei, bagus. Ya. Sekarang balik lagi ke dalam ayat. Coba yang ini Bunda diulang. Saya cek sekali, Bunda sekali. Yastad'ifu. Yastad'ifu. Itu putus, dialirkan lagi suaranya. Putus ya? Betul, masih putus dia Bunda. Yastad'ifu. Yastad'ifu. Lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yastad'ifu to, dan seterusnya ya. Dotnya kayak barusan. Kalau nanti belum maksimal nggak apa-apa. Nanti kita jadikan PR. Silakan Bunda. Yastad'ifu ta'ifatam minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Oke, PR Bunda masih dot sukun, nanti tinggal dilatih berulang kali di rumah ya. Bunda sudah punya Baik, buku Ustaz. belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Oke, nanti diingat-ingat ya. Ini nanti ada video rekamannya ya. Oke, lanjut lagi Bunda. Innahu kana minal mufsidin. Bagus Bunda, lanjutkan lagi bacaannya silahkan. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Oke, sip. Lanjut ke halaman 386 Quran surah Al-Qasas ya, juz 20 ya, ayat ke-6. Oke, silakan Bunda. Wa numakkina lahu kepanjangan nanya Ustaz. Betul, lagi ya. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun. Soalnya dialirkan lagi sedikit, jangan yahdarun. Jangan darun, za.
Yahdzarun. yahdzarun. Jadi zal itu ketika dia berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, dan ini juga umum sekali terjadi apa? Nih kita lihat huruf zal berharokat di halaman 94 di buku saya. Ada di poin kedua. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal berharokat di poin 2, kurang sempurna aliran suara dari huruf zal. Zal sama. Ya, dia sifatnya apa? Poin 2, rokhoah, sama tuh, mengalir suara. Jadi ketika Bunda melafalkan zal, ya, ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi sari atas, suaranya mengalir. Zi. Maaf, ini aplikasi apa Ustadz? Itu bukan aplikasi, itu buku kami. Ya, jadi bukan aplikasi. Ya, tidak ada aplikasinya. Itu buku. Bukunya ini yang tadi Bunda juga punya. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman. Ya, jadi zalnya jangan sampai da. Bunyinya jangan da, tapi za. Sehingga ke dalam ayat tadi jangan sampai dibaca yahdarun, tapi yahzarun. Ketika Bunda menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas, dia nggak mampet bunyinya. Yahzarun. Ya, boleh coba Bunda diulang sekali lagi. Dari ini aja Bunda diulangnya. Dari wajunudahuma. Baik Ustaz. Wajunudah itu. Wajunudahuma minhum ma kanu yahzarun. Nah, zalnya begitu, suaranya mengalir, tidak tertahan. Lanjut lagi Bunda. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Oke, tinggal jelaskan ro masih. An ar. Jangan ar. Jadi getarannya jangan sampai ar, itu nggak ada getaran. Harus dihasilkan getaran ar. Baik Ustaz. Ya. Masih PR. Lalu dotnya tebalkan, angkat pangkal lidah. Ya, coba ikuti saya Bunda. An ardi'i. An ardi'i. Ainnya tekan, jangan jadi hamzah. An ardi'i. An ardi'i. Oke, sip, yang ini bagus. Lanjut. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Bagus, lanjut. Ninya kepanjangan ya, nggak apa-apa. Tahzani itu panjang banget. 2 harokat aja. Tahzani. Dah, beres ya. Lanjut Bunda. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Lanjut, bagus. Faltaqatahu tenang, jangan tergesa-gesa. faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa khazana. Bunda, untuk wawu tasdid yang ini ya, dibacanya tadi kurang naber. Ya, kalau wawu tasdid yang ini nggak dibaca naber karena tasdidnya ini akibat pertemuan antara fathatain dengan wawu. Nah, itu namanya idgham bigunah, tandanya tasdid. Tapi kalau wawu tasdid yang ini karena dia tidak didahului sebelumnya dengan an in un atau bunyi nun sukun atau bunyi konsonan an, maka wawu yang ada tasdid asli namanya nih, maka dia dibaca harus naber. Ya, jadi kalau tadi Bunda bacanya lempeng ini, Bunda bacanya gini nih. Lahum aduwau, harusnya lahum aduwau. Nah ya, jadi
salah satu kesalahan yang sering kali terjadi di buku sudah saya jelaskan semuanya. Wawu tasydid ada di halaman 109 di buku saya. Kesalahan yang sering kali terjadi poin 2, kurang kuat penekanannya, kurang nabroh atau kurang naber. Jadi nabroh ini ditekan lagi lebih kuat pada huruf wawu tasydid sehingga nada wawu tasydidnya lebih tershow off, lebih menonjol. Adu, tuh, adu wawu. Jangan sampai adu, tapi adu ya, ditekan lagi wawu tasydidnya Bunda. Coba Bunda sekarang boleh diulang dari sini aja. Liyakuna. liyakuna lahum aduwwan wa khazan. Wawu tasydidnya udah bagus. Diulang sekali lagi. Liyakuna lahum aduwwan wa khazana. Pelanjut. Inna fir'auna wa hama. Nanya satu harokat aja Bunda. Inna fi. Kalau Bunda tadi inna fi. Nah, nah yang ininya kepanjangan ya. Diulang lagi. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Lanjut. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Ya, PR-nya masih sama di huruf ro ya, nanti dilatih. Ro tasydid juga, getarannya tidak getaran ya, ro sukun juga. Jangan ro sukun yang ini bagus. Yang ini nih jangan kurro tapi kurro tuh getarannya ada. Jangan jadi samar. Tapi nggak apa-apa, itu PR dulu untuk Bunda ya, huruf ro-nya. Lanjut. La taqtulu asa. Hu-nya nggak dibaca Bunda. La taqtuluhu asa. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Boleh lanjut. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Boleh lanjut. In kadat latubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Uro-nya yang sebelumnya udah mulai bagus tuh. Ada getarannya ya, nggak terlalu samar. Oke, baik sebelumnya Bunda. Sip, silakan dilanjutkan lagi. Wa qalat terputus ya Uta. Tenang, diulang lagi. Wa qalat li ukhtihi. Tanya dialirkan. Maaf, dipercikan tadi belum. Tadi tanya kurang terasa terpercikan. Tak sukunnya. Wa qalat li ukhtihi. Wa qalat li ukhtihi qussi. Oke, coba dibaca dulu kalimat yang ini Bunda. Yang warna kuning yang saya tandai, silakan dibaca. Li ukhtihi. Nah, yang itu. Bunda tadi sempat di sini kesalahannya apa? Kok-nya jadi ha. Bukan kurang tebal, tapi berubah jadi huruf H kecil. Li uhtihi. Harusnya li uhtihi. Li uhtihi bukan li uhtihi. Ya. Jadi memang huruf kho ini ketika sukun ya. Nih, kita cek ya di halaman 22 di buku saya, kita bisa pretelin setiap hurufnya per keadaan harokat sukun tasydidnya. Kho sukun yang tadi Bunda lafalkan, kesalahan yang sering kali terjadi sempat melipir ke poin 2. Dilafalkan tertukar dengan H kecil. Nah, H kecil itu karakter nafasnya lebih berbisik, lebih lembut, lebih clean. Kalau kho dia ada kresek-kresek kasarnya sedikit ya. Jadi nggak dibaca
nggak dibaca ihwatun tapi ikhwatun. Caranya gimana? Pastikan kho-nya, makhrajnya, tempat keluarnya dari bagian terluar tenggorokan, atau langsung kita ke gambar di sini Bunda. Nah, di tenggorokan paling luar, di tenggorokan paling ujung, di tenggorokan paling atas. Sedangkan kalau Bunda tadi sempat melafalkan kho baru menjadi huruf ha, itu terlalu ke dalam, kurang keluar. Nah, ini jadi ha nanti dia. Gitu ya. Baik. Oke. Coba Bunda diulang sekali lagi kalimat yang ini yang warna kuning, li ukhtihi. Li ukhtihi. Jadi rasakan si makhrajnya berada lebih luar, ya. Li ukhtihi. Sekali lagi Bunda. Li ukhtihi. Nah, itu banget Bunda, itu bagus banget itu yang barusan ya. Coba kita pastikan dulu kho-nya ya, dengan latih di buku saya di halaman 22 kita latihan huruf kho sukun. Coba Bunda baca kalimat yang ini, fokus pada kho sukunnya. Yukhsiruna. Ya, sekali lagi yukhsiruna. Yukhsiruna. Oke, coba yang ini. Muhtalifuna. Ya, mukhtalifuna. Bagus yang ini. La nukhlifuhu. Oke, coba yang ini. Linukhrija. Oke, sip. Yang ini sudah lebih bagus Bunda. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam ayat, diulang dari awal ayat. Wa qalat. Silakan. Wa qalat li ukhtihi. Tanya jelaskan dulu Bunda. Wa qalat li ukhtihi. Wa qalat li Wa qalat li ukhtihi qussi. Tonnya di awal udah tebel, tapi ketika kasroh jelaskan tebalnya tetap, jangan jadi berkurang. Jadi kusi, tapi kusli, kusli. Coba Bunda diulang di sini. Li ukhtihi qusli. Li ukhtihi qussi. Li. Qi. Nah, yang itu. Li ukhtihi qusli. Coba. Li ukhtihi qussi. Ah, itu shotnya yang itu Bunda. Dia tebal, pangkal lidahnya naik. Bagus, lanjut. Wa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Oke, baik, kita ingatkan tas sukun jangan sampai ada bunyi es Bunda. Cukup dipercikan aja, jangan sampai fabasurat, fabasurat. Nah, jangan ada cs-nya. Ya, jadi bukan fabasurat, jangan, tapi fabasurat. Jangan sampai ada s. Fabasurat, fabasurat. Jangan rot, nah, jangan ada desisnya. Ya. Oke, coba diulang Bunda. Dari ini aja Bunda. Nah, dari situ. Fabasurat bihi. Fabasurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Bagus, lanjut Bunda. Kita bereskan halaman ini Bun. Wa harramna 'alaihil maradi'a min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfuluna. Oke, diulang Bunda. Bagus, sudah bagus, Masya Allah. Diulang dari faqalat. Di sini Bunda pastikan ketika Bunda melafalkan udah bagus Bunda. Kasroh tain Bunda ketemu huruf ya menghasilkan tasdid, dileburkan bunyi tin di sini n-nya masuk ke ei, udah ditahan 2 harokat. Cuman ingat, ini namanya idgham bi gunnah. Harus pakai sengau Bunda. Jadi bukan cuma dibaca baiti, tapi baiti harus sengau. Ketika dileburkan bunyi tin di sini, bunyi n-nya udah lebur ke ya, itu harus masih ada menyisakan bunyi sifat nun, yaitu berupa sengaunya, dengungnya. Jadi jangan sampai dibaca baiti, baiti ya, tapi baiti. Nah, itu harus ada
apa namanya, sengaunya. Ya, jadi salah satu kesalahan ketika kita melafalkan idgham bigunah, teman-teman, ini nanti ada di buku saya semuanya, ada videonya juga untuk mencontohkan kayak barusan saya tadi salah benarnya gimana. Tuh, poin 3, dileburkan, maaf, poin 2, dileburkan nunnya sudah tapi tidak dengan dengung. Tanpa dengung ini salah, harusnya idgham bigunah, bi itu dengan gunnah itu artinya dengung, berarti dengan sengau, dengan dengung, dengan bindeng, dengan ngirung. Ya, gitu. Coba Bunda diulang lagi ya. Dari faqalat, ya, faqalat hal, coba. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم Oke, diulang dari yakfulunahu. وهم له ناصحون. Dikit lagi tegaskan shotnya, ya, kurang tebal sedikit. Saya yakin Bunda kadar tebalnya Bunda shotnya nggak segitu, karena saya sudah dengar tadi ketika Bunda melafalkan shotnya dalam keadaan tunggal, ya. Yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Nasihun, ya. Oke, coba diulang Bunda. Yaghfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Nah, kan? Saya yakin Bunda tadi belum kadar maksimalnya. Nah, ini baru, ini maksimalnya Bunda, bagus nih, Masya Allah. Ya, lanjut Bunda. Faradadnahu ila ummihi kaifa. Ya, nggak ada fa-nya ya. Oke. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha. Tidak ada fa-nya ya. Kaifa tidak, tapi kaita ya. Diulang lagi Bunda. Faradadnahu Ro-nya tebalkan dengan faro. Ro ketika berharokat fathah itu harus dibaca tebal, berarti angkat pangkal lidahnya, jangan sampai cuman faroda, tapi faro, angkat. Faradadnahu ila. Faradadnahu ila ummihi kaita Nah, taqarra. kaita qarra. Ya. Kaita qarra. Ya, kaita qarra ainuha. Oke, diulang lagi pelan-pelan. Faradadnahu ila ummihi kaita. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan. Kaita qarra ainuha. Faradadnahu ila ummihi kaita qarra ainuha wala tahzan. Pelan-pelan Bunda. Faradadnahu ila ummihi kaita qarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'adallah. Sip. Yang ini lebih bagus, luar biasa. Diulangnya dari sini Bunda. Wala tahzani. Ya, dari situ ya. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Oke, tadi saya salah baca ya, tahzana ya, betul. Oke, Bunda, hati-hati Bunda di sini tadi. Ketika melafalkan huruf yang saya tandai dengan warna hijau, ini ada huruf kaf. Kafnya dalam kondisi sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kaf sukun itu apa? Yang sudah punya buku per huruf saya, per huruf per kondisi saya, dibuka di halaman kaf sukun, ada di halaman ke 31.
Salah satu kesalahan kaf sukun Bunda tadi, ya kesalahan kecil poin 2, dilafalkan dengan pantulan. Kaf tidak boleh memantul karena kaf tidak punya sifat qalqalah. Nih, kita lihat sifat-sifat dari huruf kaf itu ada 5. Dari poin 1 sampai dengan 5 tak kita dapati sifat qalqalah di sana. Maka kaf jangan sampai dibaca, tadi Bunda sempat memantul kafnya. Nah, jadi Bunda baca begini, ak. Harusnya cukup percikan nafas saja, aktsarohum. Ya. Coba Bunda diulang lagi Bunda dari walita'lama. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Nah, yang ini bagus Bunda. Oke Bunda, sekarang terakhir Bunda tolong baca kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Belum selesai. وعد الله. Oke, satu lagi coba yang ini Bunda. ولتعلم. Sip. Oke, bagus. Aman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Bunda ya. Ustaz. Wa iyyakum Bunda, sama-sama. Duh maafin ini nggak bisa lama-lama tapi cukup lah ya 41 menit tuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Dapat Iya. kesempatan. Mudah-mudahan Sama-sama besok bisa belajar. lagi. Iya, amin insya Allah ya Bunda. Bacaan Bunda udah Terima kasih banyak bagus. ilmunya, Ustaz. Sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Saya hanya mendampingi dan kita sama-sama belajar. Saya juga lagi belajar sama ya dari menyimak bacaan teman-teman. Adapun tadi koreksian-koreksian yang kami izin coba ingatkan, itu bagian juga pembelajaran buat kita. Oh, kita Allah amanahkan ilmu sedikit, ini kesalahannya kita sampaikan untuk kita sama-sama jaga agar bacaan kita tidak keliru seperti tadi atau ada tidak Baik, Ustaz. tidak salah baca seperti tadi. Tapi udah bagus bacaan Bunda sudah sangat baik, gak ada kesalahan warna merah. Ya, semuanya warna kesalahannya warna selain merah. Berarti itu kesalahan kecil. Paling tadi Bunda, satu. Yang kesalahan besar tadi cuma satu Bunda. Kho jangan jadi ha. Ya. Itu kho jangan jadi kho jangan berubah jadi huruf ha kecil. Gitu ya. Bunda sudah punya buku saya kan ya? Alhamdulillah sudah Ustadz. Terpakai nggak bukunya Bunda? Terpakai sekali Ustadz. Videonya dipakai nggak? QR code-nya? Iya Ustadz. Iya, Nah. belajarnya dari video Ustadz. Video ya. Nanti diulang-ulang. Tadi kalau ada yang dikoreksi nanti ada rekaman live juga di grup kita. Kalau udah masuk grup, kalau belum nanti tungguin sampai akhir. Atau enggak hubungi Ibu Baik, Ur. Ustadz. Oke? Baik Ustadz. Iya. Oke, jadi nanti Bunda Dwi Antari bisa lihat lagi rekaman live-nya buat latihannya, buka buku. Nah, gitu ya. Oke, Baik, gitu ya Ustadz. Bunda Dwi ya. Ya, jazakillah khair Ustadz. Wa iyyakum bil khair Bunda Dwi Antari, terima Barokah ilmunya Ustadz. Amin, Mengalir pahalanya amin. buat Ustadz. Amin Sehat ya selalu. Allah. Amin, doa terbaik buat Dwi Antari. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini ya Bunda ya. Saya izin turunkan barokah